Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM B1013191058. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik perbankan syariah sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah perbankan syariah. Baiklah, sebelum menjelaskan mengenai data-data yang ada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai SPS atau Statistik Perbankan Syariah. Jadi SPS itu merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai perbankan syariah di Indonesia. Jadi SPS itu diterbitkan secara bulanan oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya terdapat dua tabel, yaitu 1A mengenai kinerja keuangan bank umum syariah dan tabel 1B mengenai kinerja keuangan unit usaha syariah. Jadi di tabel ini terdapat indikator dan data tahun 2019 sampai dengan 2022. Jadi di indikator BUS atau Bank Umum Syariah terdapat CAR, sedangkan UUS unit umum syariah tidak terdapat CAR. Jadi CAR itu atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Lalu CAR ini ada modal dan aktiva tetap menurut risiko. Lalu kembali lagi ke data. Jadi pada data BUS bahwa tahun 2019 ke 2020 itu mengalami peningkatan dari 20,59% menjadi 21,64%. Lalu Mei tahun 2021 sebesar 24,44% dan Mei 2022 mengalami penurunan menjadi 22,86%. Jadi CAR ini tetap berada pada angka 20%-an. Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba, bisa disebut juga sebagai profitabilitas, dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Jadi fungsinya itu untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Jadi di ROA terdiri dari laba dan rata-rata total aset. Lalu bisa kita lihat pada data bahwa BUS tahun 2019 sebesar 1,73%, lalu mengalami penurunan menjadi 1,4% di tahun 2020. Lalu Mei 2021 sebesar 1,92% dan Mei 2020 meningkat menjadi 2,01%. Sedangkan data UUS tahun 2019 sebesar 2,04%, lalu mengalami penurunan menjadi 1,81% di tahun 2020. Mei 2021 sebesar 2,17% dan Mei 2022 sebesar 1,66%. Jadi bisa dilihat bahwa rata-rata nilai ROA bahwa UUS lebih tinggi dibandingkan dengan BUS. Selanjutnya ada NPF. Jadi NPF itu non-performing financing, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola masalah pembiayaan yang ada. Lalu NPF ini terdiri dari non-performing financing, non-performing financing net, dan total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. Lalu dapat kita lihat pada data BUS, jadi nilai NPF itu berada di angka 2,58% sampai dengan 3,3%. Sedangkan NPF net
berada di angka 0,81% sampai dengan 1,88%. Dan kita lihat pada data UUS bahwa nilai NPF itu berada di angka 2,51% sampai dengan 3,16%. Sedangkan NPF net 1,11% sampai dengan 1,95%. Lalu ada FDR. Jadi FDR itu financing to deposit ratio. Dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Lalu FDR terdiri dari pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dan dana pihak ketiga. Lalu kita lihat pada data BUS, nilai terendah yaitu pada Januari 2020 yaitu 68,98% dan nilai tertinggi yaitu tahun 2019 sebesar 77,91%. Sedangkan dilihat pada tabel UUS, nilai terendah juga pada Januari 2022 yaitu 89%. Dan nilai tertinggi yaitu juga di tahun 2019 sebesar 101,93%. Selanjutnya ada BOPO yaitu belanja operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi itu merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Jadi di BOPO ini ada biaya operasional dan pendapatan operasional. Baik lagi ke data di mana data dari BUS berada pada nilai 79,44% sampai dengan 93,1%. Sedangkan data UUS yaitu 67,76% sampai dengan 80,17%. Lalu ada NOM atau Net Operating Margin. Jadi itu merupakan suatu rasio yang dijadikan patokan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola seluruh aktiva produktifnya agar bisa menghasilkan penghasilan neto yang lebih tinggi. Lalu NOM ini terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan rata-rata aset produktif. Jadi lihat pada data, jika kita rata-ratakan bahwa NOM BUS yaitu 2,1%. Lalu rata-rata NOM UUS yaitu 2,2%. Jadi UUS lebih besar dibandingkan dengan BUS. Lalu KAP itu kualitas aktiva produktif, terdiri dari APYD dan total aset produktif. Lalu ada likuiditas, terdiri dari aktiva jangka pendek dan kewajiban jangka pendek. Lalu ada imbal hasil, terdiri dari non-core deposit dan total DPK. Lalu ada portofolio, terdiri dari portofolio yang memiliki imbal hasil tetap dan portofolio yang memiliki imbal hasil tidak tetap. Lalu ada investasi, terdiri dari total pembiayaan basis, mudharabah, dan total pembiayaan. Lalu ada potensi, kerugian pembiayaan bagi hasil, dan portofolio investasi, mudharabah, dan musyarakah. Lalu selanjutnya di tabel 2 yaitu mengenai perkembangan total aset, jaringan kantor, dan tenaga kerja perbankan syariah. Jadi dapat kita lihat bahwa total aset yang dimiliki BUS lebih besar dibandingkan UUS. Jadi UUS lebih kecil dan BUS lebih besar. Jika dilihat dari jumlah bank bahwa jumlah bank BUS lebih sedikit sedangkan UUS lebih banyak. Lalu jika dilihat dari jumlah kantor BUS lebih banyak sedangkan jumlah kantor UUS lebih sedikit.
Lalu ATM BUS lebih banyak sedangkan UUS lebih sedikit. Lalu tenaga kerja yang dimiliki Bank Umum Syariah atau BUS lebih banyak sedangkan tenaga kerja yang dimiliki unit usaha syariah atau UUS lebih sedikit. Selanjutnya tabel 3 yaitu mengenai jaringan kantor individual perbankan syariah. Jadi jumlah kantor pusat operasional, kantor cabang, BUS sebanyak 481. Sedangkan UUS-nya 178. Lalu bank pembiayaan rakyat syariahnya 202. Jadi totalnya ada 861. Lalu jumlah kantor cabang pembantu unit pelayanan syariah BUS sebanyak 1153. UUS-nya 198. Jadi totalnya ada 1351. Jumlah kantor kas BUS-nya 177, UUS-nya 69. Bank pembiayaan rakyat syariahnya 288. Jadi totalnya ada 534. Selanjutnya tabel 4 yaitu sebaran jaringan kantor. Jadi total kantor pusat operasional atau KPO dan kantor cabang atau KC sebanyak 659. Sedangkan kantor cabang pembantu atau KCP dan unit pelayanan syariah atau UPS sebanyak 1351 dan kantor kas sebanyak 246. Lalu selanjutnya tabel 6 mengenai kegiatan usaha bank, umum syariah dan unit usaha syariah. Jadi kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari dua, yaitu komponen aset dan komponen kewajiban dan modal. Jadi komponen aset itu terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga dimiliki, pembiayaan bagi hasil, piutang, pembiayaan sewa atau ijarah, termasuk piutang sewa. Lalu ada tagihan lainnya, lalu ada penyertaan, cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif, salam, lalu ada aset istisna dalam penyelesaian, lalu ada aset tetap dan inventaris, persediaan, dan yang terakhir rupa-rupa aset. Sedangkan komponen kewajiban dan modal itu ada dana pihak ketiga, liabilitas kepada Bank Indonesia, liabilitas kepada bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pembiayaan yang diterima, liabilitas lainnya, rupa-rupa liabilitas, dana investasi, profit sharing lainnya, modal pinjaman, modal disetor, tambahan modal disetor, selisih penilaian kembali aset tetap, cadangan, dan yang terakhir laba. Selanjutnya tabel 9 yaitu aktiva produktif berdasarkan kualitas. Jadi di indikatornya terdapat aktiva lancar, aktiva dalam perhatian khusus, aktiva kurang lancar, aktiva dirugikan, dan aktiva macet. Dapat kita lihat pada data bahwa rasio aset produktif non lancar dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami penurunan di setiap tahunnya, dan Mei 2022 sebesar 1,87%. Lalu tabel 26 yaitu jumlah bank pembiayaan bank rakyat syariah berdasarkan lokasi. Jadi jika kita rata-ratakan, maka total jumlah bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan lokasi dari tahun 2019 sampai Mei 2020 itu yaitu 164. Jadi tidak adanya penambahan atau pengurangan yang drastis. Selanjutnya tabel 27 mengenai neraca gabungan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi di indikatornya itu terdapat aktiva dan pasiva. Jadi aktiva itu
segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu bank, sesuatu yang disajikan dalam saldo yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa depan. Sedangkan pasifa itu usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Lalu tabel 34 tentang pembiayaan lancar berdasarkan jenis penggunaan. Sedangkan tabel 38 tentang pembiayaan non lancar berdasarkan jenis penggunaan. Di indikatornya terdapat modal kerja, investasi, dan konsumsi. Lalu jika kita lihat pada tabelnya bahwa dapat kita bandingkan bahwa total dari pembiayaan lancar lebih besar dibandingkan total pembiayaan non lancar. Lalu tabel 35 yaitu tentang pembiayaan lancar berdasarkan golongan pembiayaan. Lalu tabel 39 tentang pembiayaan non lancar berdasarkan golongan pembiayaan. Jadi di golongan pembiayaannya terdapat usaha kecil dan menengah dan selain usaha kecil dan menengah. Jadi kita lihat pada tabel juga bahwa total dari pembiayaan lancar lebih besar dibandingkan total pembiayaan non lancar. Pada tabel 42 tentang rasio keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, di mana mengenai rasio sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai keenam rasio tersebut. Jadi CAR atau Capital Adequacy Ratio yaitu rasio kecukupan modal untuk menampung risiko keuangan yang kemungkinan dihadapi bank. Sedangkan ROA atau Return on Asset yaitu rasio laba sebelum pajak atau disetahunkan terhadap total aset rata-rata. Sedangkan ROE, Return on Equity, yaitu rasio laba setelah pajak atau disetahunkan terhadap total modal rata-rata. Sedangkan NPF, Non-Performing Financing, yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Lalu FDR, Financing to Deposit Ratio, yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Lalu ada BOPO yaitu rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.